Kata Rasulullah SAW, seandainya besok kiamat terjadi, hari ini masih ada satu biji kurma yang baik di tangan kamu, bisa kamu tanam hari ini. Padahal biji kurma itu kalau ditanam 4-5 tahun yang akan datang baru mulai berbuah. Iya. Tapi besok udah mau kiamat. Wafatkan kami semua nanti ya Allah dalam keadaan husnul khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman semua, cerita antum bagaimana? Lancar nggak ibadah Ramadannya ya? Bukaannya lancar, kemudian tarawihnya lancar, dan kembali kita akan ngobrol di sini ya. Dan sebelum kita lanjutkan, tentunya juga mungkin banyak teman-teman yang baru melihat bagaimana settingan baru dari cerita untung. Ini settingannya dari 3D wallpaper. Kalau mau bikin seperti ini juga langsung aja cek IG-nya, yaitu 3D wallpaper. Oke. Dan teman-teman semuanya, kalau kemarin pembahasan kita mengenai bahwa tanda akhir zaman itu dimulai dari Palestina, ini yang menarik. Sebenarnya umat mukmin ini merasakan nggak sih hari kiamat itu? Nah, ini menarik. Langsung aja kita akan ketemu dengan guru kita, Buya, untuk melanjutkan uraian dari pembahasan pengenalan kita mengenai akhir zaman. Tafadhol, Buya. Kami malah tidak pernah mengizinkan orang-orang yang mendengarkan kajian kami sepotong-sepotong. Tolong dengarkan sampai penuh, karena kami akan bakar semangat saudara, semangat Anda untuk menjadi manusia yang paling bermanfaat mumpung masih hidup. Untuk menjadi manusia yang paling hebat mumpung masih ada kesempatan, ya. Untuk menjadi manusia yang menjadi pemenang di akhirat mumpung masih belum datang ciri-ciri besar, tanda-tanda besar kiamat. Jadi gitu kita bakar malah semangat publik. Beda dengan orang-orang yang menyalahartikan pemahaman tentang tanda-tanda akhir zaman ini, membuat mereka sudahlah pesimis ya. Bahkan yang PNS mengajukan resign dini dan sebagainya. Karena takut besok kiamat gitu ya. Salah, dan itu tidak pernah kami ajarkan. Justru menyingkapinya dengan cara optimis. Optimis bahwa sebelum kiamatnya datang, ini loh waktunya. Ini kita gas gitu ya, gitu. Mumpung masih ada waktu. Mumpung masih dikasih waktu. Dan itu ada dipahami dengan baik oleh seluruh para sahabat, sehingga keislaman mereka keren. Islam kafah, iman mereka mukmin haqqan. Ihsan mereka ada di puncak muhsinin muhsinatnya, masya Allah ya. Jadi kalau kita lihat kemampuan Nabi di dalam menguraikan tentang tanda-tanda kiamat itu menjadikan para sahabat itu akan terjadi di zaman mereka. Contoh kedua, kan tadi yang pertama baru tuh. Contoh kedua, Nabi berkata, saya ini diutus oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul, malaikat Israfil. Nah, malaikat Israfil apa tugasnya? Diciptakan Allah, khusus kerjanya cuma satu, niup trompet pertanda itu kiamat. Jadi tugasnya cuma satu, tapi sekali dia bertugas selesai semua. Selesai semua. Jadi sejak dia diciptakan, dia udah megang trompet tuh. Belum bertugas tapi? Belum bertugas. Nah, Israfil, kalau namanya yang Muhammad bin Abdullah, Nabi akhir zaman sudah muncul, lah kau udah siap-siap lah tuh. Jadi kata Rasul, sejak aku ini diutus, malaikat Israfil langsung memasukkan pangkal trompet ke dalam mulutnya, dan matanya tiap sebentar melirik ke arah Arash, menunggu aba-aba kapan ini ditiup. Ini pertanda apa? Apa yang dipahami oleh para sahabat? Wih, masya Allah, udah deket banget. Malaikat Israfil udah naruh trompet di dalam mulutnya. Nah, ini contoh hadis kedua. Bagaimana akhirnya ini berdampak kepada para sahabat. Ya, dampaknya sangat dahsyat bagi kehidupan mereka masa depan. Dan yang ketiga, contohnya Nabi SAW bersabda, aku ini diutus sementara tembok yang membatasi antara Ya'juj dan Ma'juj dengan kita sudah berlobang sebesar ini. Mereka sudah berhasil melobangi tembok itu sebesar ini, kata Rasulullah, sambil melingkarkan jarinya begini. Maknanya tak lama lagi Ya'juj Ma'juj akan bisa keluar, menjebol semuanya dan keluar. Jadi dengan ini sekali lagi banyak para sahabat itu akhirnya tidak ada
keraguan mereka, kiamat sudah sangat dekat. Dan itu menjadikan mereka totalitas, Mas Ari. Totalitas dalam hidup ini untuk menyembah Allah dan menolong menegakkan agama Allah. Justru sebenarnya mengetahui bahwa udah di tanda akhir zaman, mestinya kita bersikap bahwa kita harus total. Nggak ada waktu yang dibuang percuma gitu kan? Tidak ada. Mereka tetap ke pasar. Kalau mereka tidak dalam urusan dakwah dan jihad, mereka tetap ke pasar, mengolah kebun, taman, pertanian, segala macamnya tetap mereka kelola. Walaupun besok kiamat. Walaupun, karena ada pesan khusus dari Nabi seperti itu. Kata Rasulullah SAW, seandainya besok kiamat terjadi, hari ini masih ada satu biji kurma yang baik di tangan kamu, bisa kamu tanam hari ini. Padahal biji kurma itu kalau ditanam 4-5 tahun yang akan datang baru mulai berbuah. Iya. Tapi besok udah mau kiamat. Nabi tetap saja menyuruh, ayo tanam terus. Maknanya apa? Sedekat apapun huru hara, fitnah, tanda besar kiamat segala macamnya muncul, apa hal positif yang hari ini masih bisa kita kerjakan, kerjakan. Di detik-detik sampai detik akhir justru kita harus tetap melakukan apa yang masih bisa kita lakuin. Iya. Masalah hasil nanti numbuhnya kapan tuh kurma urusan Allah ya. Allah nggak nanya. Yang penting kita udah nanam. Allah nggak nanya kamu berhasil atau tidak, kenapa nggak jadi. Allah nggak tanya. Yang Allah tanya kamu buat nggak. Kamu punya kesempatan, ada biji kurma kan? Kamu punya kesempatan untuk kamu tanam. Kenapa kamu tanam? Niatkan nanti untuk berbuah, bisa dinikmati oleh publik, bisa untuk jadi sumber pemasukan yang bagus. Saya bisa bangun masjid, saya bisa niatkan. Jadi malah agama ini dengan mengilmui tanda-tanda akhir zaman ini, Mas Ari, mengajarkan optimisme tingkat tertinggi ya. Melihat sudah begitu dekat, maka apalagi yang harus saya tunda-tunda? Sudahlah, buat dosa jangan lagi. Ya, taubat disegerakan, amal soleh diperbanyak. Jadi orang yang benar. Selama ini kayak saya soleh-soleh biasa saja. Besok saya menjadi orang yang soleh luar biasa. Hari ini saya masih menunda-nunda perbuatan amal soleh. Sekarang nggak ada cerita menunda lagi, ya kan? Stop amal salah, maksimalkan amal soleh. Gitu. Karena siapa tahu di antara momen ini selesai gitu kan? Iya. Waduh. Ya guys, itu tadi beberapa penjelasan dari Buya yang tentunya juga membuat kita harus memiliki respon terbaik ya ketika mengetahui bahwa tanda tersebut ini makin banyak gitu ya, makin intens tanda tersebut. Bukan berarti kita jadi takut atau juga bukan kita kemudian jadi bermalas diri, antar juga kiamat juga gitu. Bukan, ternyata menurut Buya adalah kita justru harus lebih optimis dalam menyikapi ini gitu ya, bahwa justru karena momennya sudah mau berakhir dunianya, ayo kita kumpulkan sebanyak-banyaknya dan hanya umat Islam ini berikan informasi ini. Dan umat mukmin kan kalau nggak salah Bu ya, kita tidak merasakan kiamat kan Bu ya? Tidak. Jadi yang akan merasakan kiamat bukan umat mukmin kan maksudnya? Bukan. Allah wafatkan dulu kita. Kita udah wafat gitu ya. Baru mereka, karena ini sangat keras sekali. Momen terjadinya kiamat itu sangat tidak mungkin bisa di manusia sama sekali nggak akan pernah sanggup itu ya biaya. Semoga Allah lindungi kita. Allah lindungi kita. Di dalam surah Al-Hajj Allah menceritakan tentang ngerinya kiamat itu, sampai-sampai anak bayi, anak kecil, balita dengan dahsyatnya kiamat itu langsung beruban. Orang kalau udah terlalu sangat ketakutannya, maka rambut hitam langsung menjadi beruban. Ibu yang sedang menyusui akan mencampakkan anaknya. Sedang menyusui anak, siapa yang bisa menandingi rasa kasih sayang ibu kepada anak kecuali hanyalah ibu yang sedang menyusui. Tapi dalam kondisi itu saking takut dan paniknya, anak jadi campakkan dan dia lari. Itu saking mengerikan. Saking mengerikannya. Wanita yang sedang hamil itu akan langsung ceprot keluar. Ya, saking ketakutannya dia dan ini keluar. Ibarat kita saking takutnya kita pipis kencing nggak bisa ditahan, ya langsung. Ini serem sekali. Tapi berarti bahwa untuk kita yang beriman, kita tidak akan menyaksikannya. Kita tidak akan menyaksikannya. Jadi Allah selamatkan dulu kita. Kenapa? Nanti ada kajian kita khusus insya Allah di pertemuan sesi ketiga, yaitu tentang umur umat Islam. Di mana kita nanti akan diwafatkan dulu oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Semua orang Islam, semua orang beriman, umat Nabi ya, yang ada iman dalam dadanya, sekecil apapun imannya, Allah wafatkan dulu dia. Dalam peristiwa tanda besar kiamat nomor 7 Mas Ari. Tadi ada berapa tanda besar kiamat? 10. Kita hanya diizinkan Allah menyaksikan sampai ke tanda besar nomor 7 saja.
Sisanya udah. Sisanya akan disaksikan oleh manusia-manusia kafir yang tidak kenal dan tidak tahu dengan Allah. Mereka yang menyaksikan nomor 8, 9 dan 10. Kita Allah wafatkan di sini. Yang nomor 7 kita bocorkan sekarang ya. Berhembusnya angin lembut yang sejuk. Angin ini bersumber dari negeri Yaman. Angin ini berbau wangi kesturi, kata Rasulullah SAW, dan dengan cepat membungkus bumi. Angin ini akan mendatangi seluruh orang Islam, umat Nabi Muhammad yang di dalam dadanya ada iman, walaupun imannya hanya seujung kuku. Walaupun orang ini sedang berada di dalam gua, ada di puncak gunung, ada di pulau, ada di gurun Sahara, ada di lembah, di mana saja, angin lembut dari Yaman ini akan sampai kepadanya. Saat kulitnya tersentuh oleh angin lembut yang wangi, sejuk ini, terhirup olehnya di tempat itu, saat itu juga dia langsung tergeletak, meninggal dunia. Husnul khatimah. Amin. Habis serentak satu dunia. Orang Islam yang ada iman dalam darinya meninggal dunia. Walaupun ya imannya cuma seujung kuku, nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, ibaratnya segitulah. Tapi ada imannya kepada Allah, ada, yakin dia, mati dia. Mati di tanda besar kiamat yang ke-7 tersebut. Kalau orang munafik? Tersisa, dia akan menjadi yang menyaksikan kiamat. Orang munafik ini udah gak ada iman berarti? Udah pasti. Karena Allah sendiri mengatakan la imana lahum. Dan Mas Ari, dengan kejadian Palestina sekarang ini sudah mulai tersibak ya, menjadi dua kubu raksasa di muka bumi. Mukmin yang tidak ada kemunafikan dalam dada mereka, munafik yang tidak ada iman di dalam dada mereka. Ini hadis tentang hadis fitnah Duhaima, di mana kejadian Palestina sekarang dan puncaknya Imam Mahdi nanti keluar, maka orang-orang munafik tidak ada satupun yang bergabung dengan Imam Mahdi. Dan Nabi mengatakan mereka semuanya murtad. Siapapun yang tidak mau bergabung dengan Imam Mahdi, ya kan, sepertiga dari umatnya nanti menolak bergabung dengan Imam Mahdi. Dan itu adalah orang munafik, murtad. Jadi Palestina ini pembeda ya? Dari sini. Pembeda. Dari sini. Makanya kita lihat siapa. Saya berharap ya, kita tahu kondisi kita di Indonesia hari ini luar biasa, masih gonjang-ganjing, nggak karu-karuan, masih sibuk dengan masalah pilpres dan sebagainya ya. Kita tahu ini penting di Indonesia ini, tetapi kasus Palestina ini yang bisa merubah peradaban dunia itu adalah Palestina. Yang bisa menunjukkan iman kita paling sejati di mata Allah juga adalah kasus Palestina. Keterlibatan kita di Palestina hanya sekarang. Kalau untuk pilpres masih ada 5 tahun ke depan, masih ada 5 tahun berikutnya. Tapi kalau Palestina, kalau dia sudah merdeka, kita tidak punya peluang lagi untuk sama-sama membersamai mereka. Karena mereka sudah justru kuat pada saat itu. Mereka saat itu sudah bisa menolong dan mengayomi siapa saja. Kalau kita ingin sekarang bergabung dengan Palestina, ya sekarang cuma waktunya. Jadi jangan tunda-tunda, jangan diperlambat. Prioritas kita pada hari ini penting tentang Indonesia kita, penting. Tapi kalau dianggap Palestina ini juga sangat penting. Kalau Buya pribadi disuruh memilih, harus buatkan nomor 1, nomor 2. Bagi Buya pribadi adalah Palestina harus nomor 1. Sekali lagi, Indonesia jika berubah, yang berubah adalah Indonesia. Tapi kalau Palestina jika berubah, yang berubah adalah dunia. Wah, berarti kalau nggak ikutan, ya Palestina kalau udah merdeka udah nggak butuh, ya kan, ibaratnya betul. Kita udah ketinggalan kereta, teman-teman semuanya. Sekarang masih dalam posisi sedang berjuang, dan inilah momennya di mana kita mengambil peran di sini. Itulah pengenalan di awal ini teman-teman semua mengenai akhir zaman, dan tentunya juga sambil mengiringi Ramadan kita kali ini, mudah-mudahan akan menambah khasanah persiapan kita dalam menyongsong akhir zaman ini dan jadikan kita bagian dari orang-orang pilihan di akhir zaman ini. Amin ya Rabb, amin ya Allah. Dan kemana-mana kita akan selalu bersama, hanya cerita untung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.